Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laila wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulin darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil layla, hayya bina nadullah ta'ala awalan lana wa li walidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa satidina wa ustadatina wa man ahabbana wa man ahsan ilaina wa man rahimana jami'an. Doakan semoga yang sakit Allah anugerahkan segera kesembuhan. Ibu Soekarti, juga mungkin ada yang lain yang saya lupa namanya.
yang saya tahu tapi saya lupa nama mereka, atau yang tidak saya tahu, semoga semuanya juga Allah anugerahkan ke semua yang segera. Juga yang barangkali sedang ada kesulitan, Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit, Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang memiliki hajat dan kebutuhan, Allah mudahkan jalan-jalannya, serta bukakan pintunya selebar-lebarnya. Yang sedang umroh, pasang saya mohon bersama keluarga semua kita juga doakan semoga Allah anugerahkan kemudahan, kelapangan, dan kelancaran dalam perjalanan, kesehatan, kekuatan, dan dan keselamatan selamanya. Untuk kita semuanya di sini dan juga untuk keluarga besar kita dimanapun kita dan mereka berada, kita doakan kebaikan untuk kita dan mereka semuanya. Keselamatan, kejayaan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, kesentosaan, serta perlindungan dan penjagaan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bisir umil Quran wa barakatiha. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. طيب أيها الإخوان والأخوات، نعود نتعلم مرة ثانية درسنا في هذه الليلة. وقد تعلمنا في الأسبوع الماضي درسنا في الكتاب الذي لدينا وهو كتاب الممتاز. Waqad wasolna ila al-mawdu' al-20 dan kita sudah sampai pada tema atau topik yang ke-20 wa huwa al-ghurab wal jarrah. Waqad ta'allamna wa darasna wa bahathna an hadzal mawdu' tamman kamilan min al-faqrati al-ula ila al-faqrati al-akhirah wa hiya al-faqratu ats-tsaniyah. Waqad ta'allamna ma'an hadzal mawdu' hataini al-faqratain kiltaihima tamaman insyaallah. Alhamdulillah kita sudah bahas semuanya. Judul Al-Ghurab Al-Jarrah, dua perenggan, dua alinea, dua-duanya sudah kita bahas dengan sempurna dan tuntas. Alhamdulillah. Baik ayyuhal ikhwan wal akhwat, al-an nahnu nurid an nastamira darsana khassatan fi safha al-khamisa wa tsamanin. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita khususnya halaman 85. Halaman 85 ya. Ini ada wajadna huna atau najid huna fi hadhihi safhah al-mufradat. Ba'dan minha qad arafna wa ba'dan minha lam na'rifha. Sebagian dari mufradat ini kita sudah tahu dan sebagian juga kita mungkin baru dengar atau belum tahu ya. Nah, sebetulnya sudah kita paham ya, tapi sebagai gambaran saja perlu juga kita kasih waktu untuk membahas ini secara khusus ya. Tafadhalu an taftahu kutubakum wanzuru wa lahidhu as-safha al-khamisah wa tsamanin. Silakan lihat dan perhatikan halaman atau muka surat 85 dari kitab Al-Mumtaz jilid yang pertama di bawah topik Al-Ghurabu wal Jarratu. Al-Mufradat. Al-Mufradat. Na aftah as-saburah awalan. Ya. Gurabun. Gurabun. Kita sudah tahu artinya adalah burung gagak ya. Tetapi kaifa yaqulul arabiyyun fi ta'rifi hadzal hayawan. Bagaimana orang-orang Arab mendefinisikan hewan ini? Ghurabun maknahu ta'irun aswadu yatasha'amuna bihi min fasilatil ghurabiyat wa rutbatil jawasim lahu janahani aridani
wa minqarun tawilun qawiyyun yataghadza 'ala al-akhassi bil hayawanati as-saghirati mithlil jarzani wal firan waz zawahifi. Ta'irun ma mana ta'irun? Burung. Burung. Aswadu, hitam. Burung hitam. Burung hitam. Yatasha'amu nabi, ma makna tasha'am? Ya kurang lebih maknanya ini merasa apa ya? Merasa sial atau merasa orang kalau melihat burung gagak itu, terutama di Indonesia ya, itu kalau melihat burung gagak itu merasa bahwa itu bukan pertanda baik begitu. Maka menyebutnya yatasha'amuna, merasa kurang enak dengan burung tersebut. Kalau di Singapura Malaysia menanggapi burung gagak bagaimana? Biasa-biasa saja ya? Biasa aja Pak. Ya. Biasa-biasa saja. Ya kalau Iya, di iya. sebagian daerah di sini ada yang memandangnya sebagai binatang yang hewan yang apa ya? Yang barangkali ada yang Yang mistik. mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Is it bad luck? Bad luck. Bad luck. Begitu ya, sama juga ya di situ ya? Enggak. Enggak, Sini tidak Pak. tidak. Kalau di Singapura tidak Ustaz. Tapi Oh tidak ada ya? Iya, tidak iya. begitu. Enggak ada. Banyak burung gagak di Singapura, dia terbang-terbang. Oh gitu ya. Jadi Iya. di sini orang Arab sendiri menyebutnya sebagai burung yang dirasakan sebagai sial bagi orang-orang. Oh, Jadi kalau oke. orang melihat burung gagak itu dia merasa sial begitu. Tapi ini tentu saja apa ya, mitos barangkali ya, mitos Ya, mitos. saja, bukan ini. Superstitious ya. Ya baik. Terus apa lagi? Min fasilatil ghurabiyat, dari jenis gagak-gagak ya. Burung gagak itu banyak macamnya. Warut batul jawasim atau warut batil jawasim. Kalau nyari kata jawasim dari kata apa? Ada yang tahu? Jawasim kalau kita nyari mufradnya dari kata apa? Majsam Ustaz. Al jawasim. Al-Jawasim. Isam. Jisim. Jismun ya. Jismun. Hurufnya apa saja kalau kita nyari di kamus? Jim, sa, mim. Jim sa mim, bagus betul. Jim sa mim. Nah, terus ini kan jama ya. Mufradnya Jawasim macam mana jama. mufradnya? Mufradnya Jismun, Ustaz. Jismun. Hah? Jismun. Bukan. Kan? Apa ya? Apa? Jama mufradnya apa mufradnya? Jasa, Oh jorsin. tidak, ini. Maidatun, jamannya apa maidatun? Maidatun. Maidatun apa jamannya? Maidatun. Is it? Ada yang Hidangan tahu? itu maidatan itu hidangan ya Pak ya? Iya, hidangan atau meja makan. Mawadim Ustaz ya. Mawaidu. Mawaidu. Maidatun mawaidu. Kalau fawaidu jama dari apa? Bahwa hidup Fuad. Fawaidu jama dari apa? Majasimu. Faidatun. Fawaidu Fawaidu. faidatun. Maidatun. Jadi Nah, sekarang- jaisamun. Nah, sekarang jawasim berarti jadi kata apa jawasim? Jasimun. Nih, saya tulis ya. Tadi fawaid. Ini buat melatih jama ya. Ya, Fawaid. Mufradnya adalah faidatun. Lalu mawaidu, meja makan ya atau hidangan. Mufradnya adalah maidatun. Maidah. Nah, sekarang jawasim. Coba. Jawasim. Jaisamun. Hah? Jaisamun. Ayo apa? Jawab. Fawaidu maidatun. Fawaidu maidatun. Jaimatun. Jawasim apa? Jaisamun. 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 Apa? Jaisamatun.
Bapak tukang Bukan, ketawa. bukan. Coba analisa lagi. Jaya Simu. Fawaidu faidatun. Mawaidu maidatun. Jaisamun, betul apa? Jais, Bukan. Jaisa, Ja, Jaismun. Ja, tak boleh. Baik, kita analisis ya. Oke, begini. Ini belajar Jaisamun. membalikan kata jamak ke Jaisamun. mufrad. Fawaidu ini ada Jaisamun. hamzah ya. ya Hamzah. Ya. Jaisamun. Maka mufradnya ada hamzah kan? Ya, Nah. oh, okey, faham. Mawaidu iya hamzah. Maka maidatun ada hamzah. Sekarang Jawasimu ada hamzah tidak? Tidak ada. Berarti apakah mufradnya ada hamzah? Tidak. Oh, Oh, jadinya Jasimatun. Simun. Nah, begitu. Oh, Jasimatun. Jasimatun. Okey. At last. Ini cara mengembalikan jamak ke mufrad. Ingat unsur-unsurnya. Jasimatun. Jasimatun. Oh, Jasimatun. Sama dengan ini nih. Amilatun, saya sebut mufradnya. Jamaknya apa? Awamilu. Nah, begitu awamilu. Di sini tidak ada hamzah kan? Maka tidak ada hamzah juga di mufrad. Okey. Begitu. Nah, tetapi ada kesamaan pada huruf alif nih. Alif. Ketika jamak menjadi wawu. Faidatun fawaidu. Maidatun mawaidu. Jasimatun jawasimu. Amilatun awamilu. Begitu. Itu ya. Oke, baik. Nah, huruf batil jawasim. Jawasim itu apa? Mimpi yang menakutkan ya. Ya ini di Arab juga mitos-mitos itu juga ada. Bahasa Indonesia mitnya mitos ya. Mitos. Kalau Indonesia, Ya. kalau Malaysia Singapura sama juga ya. Ya, Mitos juga. Inggris kan ini ya, mit, ya. Miss. Ya. Bahasa Inggrisnya Ya. miss. Ya, mit. Ya. Mitos-mitos itu juga di Arab juga ada. Makanya kan di situ ada sihir-sihir kan. Ya. Pada zaman Nabi Sulaiman kan sihir berkembang pesat. Ya. Makanya kepada mereka diturunkan Nabi Sulaiman yang juga mampu mengalahkan sihir-sihir. Pada masa Nabi Musa, itu Bani Israel ya. Pada masa Nabi Musa, itu ahli sihir banyak. Maka Allah kirimkan Nabi Musa di tengah-tengah mereka. Nah, pada masa Arab, pada masa sebelum Rasul juga, mitos-mitos juga berkembang. Begitu. Maka ya, di sini penjelasan tentang ini juga, tentang burung-burung, binatang-binatang, itu juga mereka memahaminya secara mitologis ya, menggunakan pendekatan mitos-mitos. Ya, dan ini biasanya juga tidak hanya di satu tempat ya, di satu negara atau di satu bangsa. Setiap bangsa biasanya memiliki mitos-mitos tersendiri. Lahu janahani aridhani, dia atau ia memiliki mana janah? Dua sayap. Dua sayap, janahun. Janahun. Sayap, wing. Nah, musananya janahani. Coba kita cek. Jama dari janahun apa jamanya? Ada yang tahu tidak? Kalau ini lupa, coba. Zamanun apa jamannya zamanun? Zamanun. Makanun. Junahun, Pak. Ada yang tahu makanan jamannya apa? Amkan Ustaz. Bukan. Oh, janahun. Amkanun. Junahun. Bedakan junahun dan janahun. Kalau junahun dosa, janahun sayap. Ya. Oh, sayap. Okey. Junahun dosa. Ada ayat begini yang berbunyi. Ya, bahasa terbaca Quran bisa cakap junah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Ya. Nah, itu junah di situ dosa atau salah. Okey. Ini jana ini artinya sayap, berbeda ya. Ya.
Maaf ya. Ada yang tahu zamannya apa? Janahun? Janahun ajnihatun. Nah, ajnihatun begitu. Ajnihatun. Nah, zamanun Azminatun. azminatun. Sambil berlatih jamak mufrad ya. Makanun Amkinatun. amkinatun. Makanan ta'amun. Ta'amun Itu. at'imatun. At'imatun. Sama ini. Satu apa ya? Satu wazan, Satu pola. satu pola. Saya senang mengumpulkan kata-kata seperti ini. Ini bagian dari metodologi belajar. Syarabun, coba. Syarabun. Syarabun. Syarabun jadi asyribatun. 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 Tuh, begitu. Soalnya nak ingat ni susah Ustaz. Kenapa? Mau mengingatnya. Syarabun asyribatun, janahun zamanun, makanun, tu'amun. Kata-kata yang mufradnya seperti ini zamannya begini polanya, wazannya asyribatun, ajnihatun. Tapi ada yang huruf pertamanya bukan fathah. Syarabun kan fathah soalnya ya. Ya. Syarabun, janahun, zamanun, makanun, tu'amun. Huruf pertamanya fathah semua. Tetapi nanti ada yang tidak fathah tapi kasroh. Contohnya silahun. Kasroh ya. Zamannya sama. Pola ini. Aslihatun. Aslihatun. Nah, sehingga rumusannya bukan harus fathah huruf pertamanya, tetapi rumusannya adalah 4 huruf. Alif. Ada kata yang terdiri dari 4 huruf, huruf keduanya fathah panjang oleh alif, itu saja. Sedangkan huruf pertama bisa kasr, bisa fathah. Hanya yang banyak fathah. Syarabun, janahun, ta'amun, zamanun, makanun. Begitu. Oke ya Bapak Ibu ya. Tapi kitabun tidak pula Ustaz Ya, kitab. Nah, itu ada dua. Yang sepertinya ada dua. Kitabun, kutubun, rasulun, rusulun. Apalagi sarirun, sururun. Jadi isim yang terdiri dari 4 huruf, huruf keduanya fathah panjang atau huruf keduanya kasrah panjang oleh ya, atau doma oleh wawu, panjang oleh wawu, itu pola zamannya bisa yang ini, bisa yang kutubun. Saya akan tuliskan pada muka surat berikutnya. Nih, rasulun, kitabun, sarirun. Rasulun 4 huruf. Buka huruf jadi rusul. Jadi Huruf rusul. keduanya doma panjang oleh wawu. Kitabun 4 huruf. Huruf keduanya fathah panjang oleh alif. Sarirun huruf keduanya kasrah panjang oleh ya. Jadi 4 huruf. Huruf keduanya doma, fathah atau kasrah panjang. Ya. Huruf keduanya boleh doma, boleh fathah, boleh kasrah panjang oleh masing-masing huruf. Maka pola zamannya ini apa pola zamannya? Uun, Sururun. Rusulun, Rusulun. kutubun, Rusulun. kitabun, kutubun, kutubun, sarirun, Sururun. sururun. Nah, jadi kitabun tidak aktibatun, sarirun bukan asrirotun atau asirotun, rasul bukan arsilatun tapi rusulun. Ada dua pola. Nah, yang ini populernya di sini begitu. Ya, saya dulu ya, Pak Haji Parman. Kam adadu ajnihati Jibril. Oh, bagus nih. Bagus nih Pak Haji soalannya. Pertanyaan udah bagus. Kam adadu ajnihati. Nah, ini udah betul nih kalimatnya. Pertanyaan udah benar. Uslub pertanyaannya udah bagus. Kam adadu ajnihati Jibril. Jibrila ya, sorry. Berapa jumlah sayap-sayap Jibril? Apa jawabannya nih? Ada yang tahu tak? Berapa sayap Jibril? Saya tidak tahu. Pak Haji bagaimana?
Ada berapa Haji? Saya tanya. Ya, kalau di surat apa tuh Malam. yang ada yang memiliki 4 sayap, ada yang berapa sayap begitu ya. Kemudian yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan penciptaan sesuai yang Dia kehendaki gitu. Ada yang menyebut ada yang 2 sayap. Kan uli ajnihatin ya. Mereka memiliki sayap-sayap gitu ya. Sayap-sayap. Ustaz, Dan dalam gambaran kita, sayap itu adalah sayap sebagaimana burung. Kita saya dah, maaf, saya dah cek Ustaz. Malaikat Jibril ada 600 sayap. 600 sayap, coba. Ya. Bagaimana bahasa Arabnya? Okey, Ah. ini Jibril memiliki 600 sayap. Bahasa Arabnya macam mana? Ada dua. Jibril memiliki 600 sayap. Coba masih ingat tidak? Itu li Jibrila Li Jibrila. Jibrila. Li Jibrili. Jibrila Li Jibrila, garis munsharif, oke? okey. Sittatu mi'atin 600. 600 Situ. betul lah Ustaz. Situ miati. Situ mi'atin. Oh ya. Situ miati karena Mi'atin, miatu maka situ. situ mi'atin janahan. Janahan atau janahin atau ajnihatun? Ajnihatin. Ajnihatun. Janahan Ustaz. Dia Janahan. mufrad mansub. Lupa. Janahan. Betul. Lupa. Situ miati janahin. Tidak. Astaghfirullahaladzim. Dia mesti majrur. Ajnihatin. Bukan, janahin. Oh, janahin. Oh, mufrad. Mufrad. Alamak. Oh, sebab angka tu. 600. Ya tak ya. 600 kan di atas 100. Ya. Di atas 100, maka mudhof ilaih mufrad. Dah lupa dah Ustaz, kira-kira dah tak ingat. Lah, belajar yang baru yang lama lupa. Nanti hari Minggu kita refresh lagi. Hari Minggu itu kan kita Ustaz, sudah selesai ya adat madu. Nanti ada pelajaran khusus adat madu lagi. Maksudnya aplikasinya ya, penerapannya. Memang Bapak Ibu, saya pribadi terus terang dulu juga sama membahas tentang adat madu tuh apa? Pening. Ya, pening begitulah. Tidak tahu teorinya bagaimana gitu, cara merumuskannya. Nah, ya sampai akhirnya ya, alhamdulillah Allah bukakan jalan untuk bisa memahaminya dengan 4 rumus tadi. Bukan tadi. Sebelum-sebelumnya kita sudah pernah bahas kan, ada 4 rumus kan untuk adat madu, dia ingat ya? Ya. Sekedar refresh aja nih. 1, 2, dah buka balik ya, buku. sampai 10, 11 sampai 99, 100 Terus. dan seterusnya. Ada 4 rumus. 1, 2 naat man'ut ya kan? Ya. Na'tun wa man'utun. Nah, ini rumus yang ya kita formulasikan ya gitu ya. Kita bayangkan bagaimana cara mudahkan pemahaman ini. Hanya ketemu, hanya saya menemukan konsep ini jadi 4 aja, 4 teori saja. Nah, 3 sampai 10 idhofah. Berapa? 11 sampai 19. Tapi mudhof ilaihnya al-mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya jama'. Jama'. Ya kan? Ya. Al-mudhof ilaihi jam'un. Terus 11 sampai 99 apa namanya? Tamyiz. Tamyizun. Tamyiz. Betul. Tamyizun. 11 sampai 99 tamyizun. Tamyizun. Tamyiz itu apa? Mufrad, Mansub. nakirah, Nakira mansub. mansub. Nah itu. Mufrad, nakirah, mansub itu. Tamyiz itu begitu. Nah, sedangkan 100 hingga tak terbatas, Idhofah. 100, 200, 300 dan seterusnya. Bagaimana? Idhofah. Idhofah Ilai mufrad. al-mudhof ilaih wal mudhof ilaihi. Mufradun. Nah, gitu mufradun. Sudah kebayang ya sekarang ya? Mi'atu kitabin. Nah, mi'atu kitabin.
Mi'atu 100 kan? Kitabin kan ma'dudnya mudhof ilaih mufrad, bukan jama'. Nah, sekarang 600 sayap. 600 kan di atas 100, di atas 100. Situ Situ. mi'atin. Tambahkan sayap. Sayapnya maka harus apa? Jama' atau mufrad? Mufrad. Mufrad. Jadi situ mi'ati Jinah. Janahin. 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 Nah, refresh lagi, kita jumpa lagi dengan adad ma'dud. Nah, ini tidak boleh lupa ini. Saya dulu bagaimana mengingat rumus ini? Caranya adalah dengan menyampaikan kepada orang lain. Ketika kita mengajarkan pada orang lain, kita jadi ingat. Alhamdulillah sampai sekarang masih ingat, alhamdulillah. Insya Allah Bapak Ibu juga kalau nanti seperti itu, insya Allah juga akan semakin ingat insya Allah. Buat anak kita, anak atau saudara kita, jiran kita gitu, insya Allah nanti akan semakin ingat. 1, 2, na'tun wa man'utun. 3, 10, idhofa wal mudhof ilaihi jam'un. 11 sampai 99, tamyizun, mufradun nakiratun mansubun. 100, fasoidan, 100 dan seterusnya, idhofah, al-mudhof ilaihi mufradun. Begitu. Oke. Baik, alhamdulillah. Terus sini ada soalan dulu tak? Sudah ya? Nah, kembali. Kita lanjutkan. Lahu janahani aridhani. Memana aridhani? Arid. Mendatang. Yang datang. Lebar. Oh, lebar. Apa ya, Mbak? Wide ya? Right. Lebar. Boleh wasi'ah Ustaz? Tak boleh? Wasi. Ya, boleh. Sebentar. Kalau luas itu kan panjang kali lebar ya? Luas itu panjang kali lebar sama dengan luas. Nah, arid ini lebar. Lebar. Jadi kalau sayap itu kan begini, misalnya gini. Saya tidak bisa menggambar, tapi mudah-mudahan bisa menggambarkan deh ya. Sayap itu bagaimana? Sayapku saja dulu, Pak. Tuh. Nah, yang ini panjang. Lebar. Kenapa, Ibu? Lebar. Ini panjang. Hah? Nah, ini lebar ini. Tuh, ini lebar. Jadi apa ya? Lebar gitu, tidak hanya panjang tapi juga lebar, ke bawahnya panjang lebar. Ini seperti kupu-kupu ya, maaf ya. Boleh lah. Butterfly. Aridhani 2 lebar lah Ustaz. Kenapa, Ibu? Kalau aridhani 2 lebar lah. Aridhani iya, 2 lebar sebab janahani kan. Janahani. Janahani man'ut, makanya aridhani. Na'at lah. Jadi 2 sayap yang lebar. Hmm. Yang menerjemahkannya bukan 2 lebar, 2 sayap yang lebar. Ya. Sebab 2 sayap yang lebar tak usah 2 sayap yang 2 lebar, tak usah begitu. 2 sayap yang lebar. Memiliki 2 sayap yang lebar. Wa minqarun tawilun qawiyyun. Mana minqar? Minqar paruh. Paruh ya, paruh. Paruh. Pacok, paruh. Tawil qawi udah tahu. Yataghadza 'ala al-akhassi. Yataghadza mana yataghadza? Yataghadza. Makan. Makan. Yataghadza. Mengkonsumsi Yataghadza ya? Ustaz. Bagaimana, Bu? Itu dal ke dal? Nah, baik. Ada yataghadza, ada yataghadza, mananya berbeda. Itulah. Tuzal. Nah, Saya tahu radak aja Pak. yataghadza dan Radak. yataghadza. Kalau Kalau yataghadza yataghadza, makan siang, Makan siang. lunch. Lunch. Ini yataghadza. Zal. Tanpa titik. Nah, kalau yataghadza makan umum. Secara umum. Kira yakulu Ustaz. Yakulu. Konsumsi gitu ya.
Begitu. Kalau makan siang bahasa Arabnya apa? Goda. Kalau goda kan? Itu di surat Al-Kahfi ada tuh. Goda ana Nabi Musa bercerita minta kepada pelayannya untuk mengambilkan makan siang. Godaun. Godaun. Kalau makan malam, dinner, Asya. Asya. un. Syak. Kalau Asya. setelah maghrib apa namanya? Apa dia? Setelah maghrib, Setelah maghrib. isya. Isya. Oh, Isya. soal Sama Isya. tulisannya isya dan asya, hanya beda harokat. Asya dan isya. Asya makan malam. Isya waktu isya. Ya, bedakan antara isya dan asya. Ini bisa kita masukkan dalam mufradat ya. Ini sebentar saya tuliskan dulu takut lupa ya. Saya coba ingat-ingat barangkali ada yang lupa ya. Nah, kalau apa? Asya dan isya ya. Isya. Berikut apa lagi? Janahun dan junahun ya. Bapak Ibu masih ingat tak? Mufradat yang saya berikan sudah ada belum junah dan janah? Belum. Ya, Belum ada ya? nasa. Baik, ini Belum saya ada insya Allah kalau nanti. Dina. Sementara ini saya baru membuat video singkat mufradat baru sampai 140 video. Jadi masih belum banyak ya. Nah, ini sambil mencari kosakata apa yang kita perlu angkat. Nah, ini kalau begini kita ketemu saya harus catat biar nanti tidak lupa. Baik. Nah, terus apa lagi sekarang? Oke. Lahu janahani arid ayatagodda ala khosi bil hayawanati sogiroti. Al hayawanati sogiro. Paham ya? Hewan-hewan kecil. Hewan-hewan kecil seperti apa? Jardan. Jardan, katak, Pak, mana ya? jardan? Katak, Pak. Belalang ke katak? Apa jardan? Kalau kata Faridun. Faridun. Jardan itu sebangsa ini apa? Tahu belalang tidak? Oh, belalang. Belalang. Belalang itu apa ya bahasa Melayu? Belalang. juga. Sama ya? Belalang Sama, betul. Pak. Belalang. Piran Belalang. tikus. Piran tikus ya. Piran tikus. Piran Zawahi. tikus. Zawahif. Pokoknya ini jarod ya. Belalang itu jarod. Oke. Jarod itu belalang. Dalam Grasshopper lah. dalam Grasshopper. Quran ada belalang. 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 Masa Fir'aun lah diseksa. Iya. Al-jarod wal kummal wad dofadi'. Al-kummal itu kutu. Kutu. Binatang yang di atas rambut di kepala ya. Dafadek tu katak kan, Pak? Dafadek. Ad-dofadi itu katak. Kodok. Oke. Kodok. Kodok. Katak. Nah, kalau zahifah. Nah, saya lupa, saya cari dulu ya. Zahifah. Itu binatang yang merayap, Ustaz. Oh, binatang yang merayap. Ya. Seperti apa? Seperti cacing begitu. Zahafah. Az-zawahif. Iya, binatang. Oh, reptil Ibu ya? Reptile. Binatang reptil. Ya. Reptilia, reptilia. Seperti apa? Ular begitu ya? Iya, reptile, betul. Memang kalau kita lihat dalam video kan burung gagak suka ngambil ular gitu ya. Nah, Bapak Ibu lihat di situ ada kata zawahif. Ini jamak atau mufrad? Zawahif. Jamak. Jamak. Apa mufradnya? Azwiyatun Pak. Azwihat. Tadi ingat tak? Ya, Jawasim. Yalah. Azhifatun. Azhifatun Pak. Tadi ingat tak? Jawasim. Tadi ingat tidak? Jawasim tadi. Jasimatun. Jadi zahifatun. Ya, bagus. Zahifatun ya. Zahifatun. Wawu ini asalnya alif.
Ya. Zawahib zahifah, jawasim jasimah, mawaid maidah. Begitu Oke. ya. Terus Ya. kita latih sense of language-nya. Zauk lugawinya kita kembangkan ya. Zahifatun. Baik. Apa itu binatang apa Pak Zahifah itu? Bagaimana Ibu? Bu Halimah? Itu Zahifahnya apa? Jenis apa? Cacing kah? Apa, Pak? Reptil. Oh, just reptil. General name ya, general name. Sebenarnya Ustaz, saya lihat zawahif itu dia bukan reptil saja, dia creepy animal. Creepy makna yang melata, yang berjalan pasal apa? Burung Menggunakan tak? perut ya? Ya. Dia Yang macam berjalan menggunakan perut. Ya, betul. Ya. Dia Jadi tidak hanya ular, tidak hanya reptil ya. ya, betul. Tapi juga Ustaz, bisa cacing, kalau bisa ular. bisa cacing boleh. Ular. Ulat. Ya, betul. Ya. Jadi binatang merayap ya, binatang melata ya. Binatang melata atau merayap. Iya, oke, baik, makasih. Nah, berikutnya lagi Atisha. Mudah nih Atisha. InsyaAllah Imam. Kita tahunya Atisha itu kita tahu haus itu Atisha aja ya. Nah, dari sini kita tahu Atisha itu temannya ada Zomi'ah. berapa? Zomi'ah tuh. Ada Diddu satu minimal. rawiyah. Ustaz, okey. Ini kan Apa, Ibu? kalau Atisha dengan Zami'ah, dia kita panggil sinonim dalam bahasa Arab apa Ustaz? Muradif. Muradif. Kalau Ya. homonim, Muradif. Muradif mustarak. mushtarak. Mustarakun. Mim shin. Oh, Mustarakun. mushtarak. Saya tulis. Mustarakun ini. Saya tulis mim shin ta ra kaf. Mustarakun. Mushtarakun. Muradif yang serupa kan Ustaz? Muradif artinya sinonim. Sinonim, maknanya perkataan yang maknanya sama. Kalau mushtarakun, dia Homonim. bunyinya sama tapi maknanya lain. Misalnya sun, S-O-N, sun. S-U-N pun sun. Itu homonim. Betul Ustaz? Mushtarakun. Ya, homonim mustarak. Ataupun dia mushtarak, ia juga satu perkataan ada banyak-banyak makna. Mustarak itu satu kata memiliki banyak makna. Betul. Kalau muradif satu makna banyak kata. Ya. Mushtarakun. Nih, saya tulis ya. Sinonim itu adalah satu makna banyak kata. Kalau homonim sebaliknya satu kata Banyak makna. Banyak makna. banyak makna. Mushtarak. Contohnya apa? Yang muradif. Kalau rumah baitun, manzilun, darun, muradif. Darun. Darun itu muradif dari kata baitun dan juga manzilun. Nah, kalau mustarak apa contohnya? Bapak Ibu tahu tak? Mushtarak. Satu kata banyak makna. Ya, satu kata banyak mana apa contohnya? Doroba. Ya, betul. Doroba ini juga kata yang mananya banyak. Ya, betul. Doroba apa artinya? Memukul. Yang Mukul. populer kan memukul ya. 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 Tapi doroba juga maknanya bisa ja'ala, menjadikan. Jadikan. Memiliki Pak, menggulung. 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 Bisa. Menggulung apa, Pak Ji? Saya pernah menggulung. Apa saya lupa. Saya pernah lupa. Ada duribat alaihimuz zillatu wal maskana ya. Mungkin Ya. ke situ maksudnya Pak Ji. Duribat alaihimuz zillatu wal maskana. Duribat Digulung. alaihimuz zillah wal maskana. Coba. Ada kalau tak silap ya, ada ayat yang berbunyi duribat alaikum. Duribat alaikum apa alaihum ya? Alaihim ya. Alaihim. Alaihim. Betul. Duribat alaihimuz Alaihimuz zillatu wal maskana ya, benar ya? Ya, betul. Betul Pak, betul. Wal maskanatu.
Duribat alaihimuz zillah wal maskana. Kalau kita maknanya dipukulkan atas mereka kehinaan dan kemiskinan dan kenestapan, kesengsaraan, dipukulkan, bisa dipengerti tidak? Tidak ya, tidak bisa dipahami ya. Ya. Nah, di sini apa yang lebih tepat mana duribat? Duribat. Bisa diturunkan, bisa dijadikan, atau ada lagi mana yang lain? Doroba itu mananya apa contohnya? Mendirikan. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama Ja'ala fawqaha. ya ja'alu. Itu ya ja'ala. Ya ja'a tu ja'ala, ya ja'alu. Sesungguhnya Allah tidak malu menjadikan. Merendahkan, Ustaz. Kenapa Ibu? Bu Halim, Bu Masna. Merendahkan. Menjadikan. Merendahkan. Yang mana? Duribat, Ustaz. Duribat. Oh ya ini, duribat alimuzil wal maskana. Kalau nampaknya lebih cocok menjadikan, dijadikan atas mereka kesengsaraan, kehinaan dan kesengsaraan dan kemiskinan. Nah, tapi kalau misalkan kita mengatakan doroba an-nasu al-khiyam, apa artinya? Doroba an-nasu al-khiyam apa artinya nih? Mukul manusia. Khiyam tu kemah Pak ya? Khiyam tu kemah ya? Ya, khiyam itu jemaah dari khaymatun, kemah, tenda. Mendirikan lah. Jadi Nah, mendirikan. mendirikan. Hmm. Manusia atau orang-orang mendirikan tenda. Kemah. Bapak Ibu pernah dengar tidak hadis Nabi yang berkata, apabila anak usia 7 tahun tidak mau sholat, maka idribuhu. Ya. Oh iya. Idribuhu. Ada anak usia 7 tahun, disuruh sholat tidak mau sholat. Kata Nabi, idribuhu, kan gitu ya. Ya, pukul. Nah ini kira-kira idribnya pukul atau mana yang lain? Pukul. Pukul. Berarti kalau ada anak kecil usia 7 tahun tidak mau sholat, kita pukul begitu. Kalau kita pukul dia, nanti kira-kira dia akan sadar atau justru malah Lari-lari. mungkin lari. Dan nanti Iya. dalam pikiran dia, bagi dia sholat itu nanti menakutkan sebab dia mau sholat ketika diancam dengan pukulan. Oh iya. Iya. Sedangkan sholat itu kan Logically. harusnya dengan kesadaran, betul tidak? Ya. Betul. Dengan latihan dan kesadaran. Jadi, Pertama dilatih jadi- dulu, kemudian kesadaran. Artinya dengan dari hati masing-masing. Bukan karena dipukul, bukan karena diancam. Ya, Nah, kalau ya, anak betul, usia Pak. 7 tahun yang belum paham tentang pentingnya sholat, untuk apa sholat, bagaimana sholat, mengapa harus sholat, kemudian kita pukul dia, nanti di pikiran dia akan teringat bahwa sholat itu mengancam dia, sholat itu Iya. menakutkan dia, sholat itu membuat dia terpukul. Bukan Nanti 7 dia akan tahun. punya pikiran negatif tentang sholat. 10 Iya, tahun. betul, Pak. 7 tahun nanti. Kenapa Ibu? 7 tahun mula kita didik dia. 10 tahun tak buat baru kita pukul. Ya, iya maksud saya ini coba kira-kira pemahaman idribus ini pukul atau yang lain? Didik Pak ya. Leb- Lebih kepada Ya, didik atau saya setuju bentuk? tidak, bukan berarti pukul. Tapi apa maksud yang sesuai, Ustaz? Kalau di situ mana pukul berarti sejak kecil Islam mengajarkan kekerasan pada anak. Violence, ya. Ya, ya. Nasihat ke Ustaz. Ya, baik. Ya, ini kita Didik bisa lah, bisa betul tidak spellingnya violence. Violence, betul? Balance. Ya. Kekerasan ya. Betul. Yang betul, Iya, Ustaz. balance. Sejak Betul, Pak. usia kecil Islam dikenalkan pada anak kecil dengan kekerasan. Nah, kalau kita mau mengidribus ini sebagai pukulan berarti ini akan menjadi penegasan pada anak kecil bahwa Islam itu keras dan kasar, kejam. Iya, iya. Kalau dipahami sebagai idribu, pukul. Nah, sedangkan kita tahu Rasul kan dalam Al-Quran disebutkan sebagai apa?
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf, penyantun, rahim, penyayang. Itu Oh, kepada orang-orang yang dewasa. Alaikum di situ kan kaliannya kan orang-orang dewasa. Masa kepada orang dewasa Rasul raufun rahimun sedangkan pada anak kecil keras. Betul. ya. Bukankah anak usia kecil itu harus diberikan latihan, didikan dengan kasih sayang? Ya. Mengapa untuk anak kecil Rasul perintahkan pukul, sedangkan kepada orang-orang dewasa Rasul disebutkan sebagai raufun rahimun, penyantun dan penyayang. Ajarlah Ustaz kalau bukan pukul. Bagaimana? Ajar. Azab, menyiksa. Bukan. Ajar. Oh, mengajar. Teach. Teach, mengajar, educate gitu ya. Educate, ya. Nah, kalau menurut saya pahami, idribu di sini maknanya lebih tepat kepada menegakkan. Akoma, akimu. Oh, menegakkan. Kan tadi membangun khaimah ya, tenda ya. Membangun khaimah kan tadi ya. Di antara mana doraba adalah apa tadi? Membangun kan, mendirikan ya. Ya. Nah, ketika anak usia sudah 7 tahun atau 10 tahun, maka idribuhum alaiha. Itu bukan pukulah mereka atas sholat, tapi tegakkan mereka atas sholat. Bagaimana menegakkan itu? Ya dengan berbagai macam pendekatan. Bisa menggunakan pendekatan psikologis, pendekatan motivasi, pendekatan reward, atau juga mungkin punishment, tapi bukan dengan kekerasan punishmentnya. Misalnya kalau kamu sholat maka diberi hadiah misalnya ya. Kalau kamu tidak sholat maka kamu misalnya dikurangi misalkan uang jajannya misalkan begitu. Tapi bukan kekerasan, itu masih lebih baik daripada dengan pukulan. Violence, kekerasan fisik, physical violence gitu. Nah, sehingga idribu di situ menurut saya lebih baik atau lebih tepat dipahami sebagai tegakkan anak-anak itu pada sholat dengan berbagai macam pendekatan dan cara yang terbaik. Sebab jangankan kepada anak kecil, kepada orang dewasa pun kita tak boleh dengan kekerasan untuk mengajarkan sholat dan semacamnya. Gitu. Ustaz. Begitu pun sama ketika misalnya ada suami istri begitu ya. Nah, ketika istri nusyuz atau semacamnya kan ada sebut sebagai pukullah mereka juga gitu ya. Iya, betul. Nah, sehingga kemudian ada suami yang ringan tangan memukul istrinya karena istrinya mungkin melawan atau yang sebagainya begitu. Nah, kalau dipahami sebagai pukul dengan gerakan tangan memukul tubuhnya, itu pun bagian dari kekerasan. Betul, Pak. Itu tidak menyelesaikan masalah kan? Tidak. Lagi tinggal terus. Tidak akan sadar, malah justru semakin sakit hati. Iya. Nah, maka makna idribus itu juga bukan memukul juga kalau begitu, tetapi tegakkan, ajarkan, didikan dan semacam makna-makna itu. Nah, sedangkan dalam pemahaman kita hari-hari ini atau sampai saat ini, kita dengar dari para penceramah bahwa kalau ada anak kecil tidak mau sholat kita pukul, ada istri membangkang kita pukul. Itu harus diperbaiki pemahaman itu. Jadi pemahaman linguistiknya perlu diperbaiki kembali. Mana doroba jangan dilihat dari mana memukul saja, tapi dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Kenapa tak guna kalimat aqimu? Semua orang faham. Nah, pertanyaan bagus. Kenapa tak gunakan aqimu yang semua orang paham? Ya tentu saja di situ ada konteks yang Rasul lebih tahu ketika beliau sampaikan ini kepada orang-orang yang ada di depan beliau begitu ya. Sama juga dengan begini. Daraballahu mathalan ma ba'udatan. Ada ayat yang berbunyi begitu kan ya? Daraballahu Bukan begitu, Ustaz. mathalan.
Saya rasa ini innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan Ya, fama maaf. fawqaha. Baik, terima Ya. kasih banyak. Saya lupa. Innallaha la yastahi. Makasih An Bu Haji. yadriba masalan Innallaha la la yastahi. yastahi an Cuma yadriba untuk membuat perumpamaan kan. tidak Ya. malulah an yadriba masalan ma ba'udatan fama Ya. fawqaha. Masalah ma ba'udatan fama fawqaha. Oke. Tembok Apa artinya di sini? Sesungguhnya Allah tidak malu untuk Malu untuk membuat perumpamaan, memukul atau membuat. membuat. membuat Nah, saya tanya, kenapa tidak menggunakan ayat ja'ala itu? Kenapa? Biar orang semuanya paham. Yelah, Kenapa Allah tidak gunakan ayat ja'ala masalah ma ba'udatan, tapi menggunakan ayat riba? Tentu ada makna khusus begitu. Ada makna khusus yang orang-orang Arab lebih tahu maksudnya kemana. Sebagaimana beginilah, kalau di Indonesia itu ada ungkapan kata ini nih, cabut. Cabut artinya apa? Pada awalnya, mencopot ya, Mencabut. cabut, paku Tarik dicabut. keluar gitu. Paku ya, tahu. Paku dicabut, duri dari daging dicabut. Apa melepaskan sesuatu dari sesuatu yang lain kan, mencabut itu. Ya. Ya. Tapi kalau di Indonesia sekarang kata cabut itu juga digunakan untuk mana pergi. Ya. Orang sedang duduk bersama teman-temannya, lalu sudah bosan dengan duduk, mau pergi ke tempat yang lain. Ayo cabut. Ya. Kenapa tidak gunakan ayo pergi, tapi ayo cabut. cabut lari. Cabut lari. Kenapa gunakan cabut, tidak gunakan pergi? Sebab semula, mohon maaf, pantat dia nempel di bumi, di kursi. Seolah-olah terpaku di situ. Nah, kemudian karena pantatnya sudah nempel di kursi atau di alas, di dasar atau di tempat duduk yang lain, maka untuk pergi dia bilang cabut. Maksudnya adalah pergi. Ya, jadi maksud saya, boleh jadi juga di situ ayat riba masalahan ini dirubah kenapa tidak gunakan jala, ada mana-mana khusus. Sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan idribuhu, pukullah, itu mananya bukan hanya bukan memukul, tapi mana yang lain, tetapi kenapa Rasul menggunakan kata yadribu? Ya, mungkin ada mana-mana yang lain ya. Dan mananya dari segi apa? Dari segi teori kan tadi yadribu itu mananya kata mustarok. Apa mustarok itu? Homonim. Homonim, kata yang satu kata memiliki banyak makna. Ya. Misalnya Ustaz tadi surah Al-Baqarah kan yang duribat alaihimu zillatu wal maskana diterjemahkan sebagai dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan. Ditimpakan. Dijatuhkan ya. Dijatuhkan ya. Dikenakan. Ya. Jadi Ustaz, begini Ustaz, kita sebagai pelajar-pelajar bahasa Arab, kita mesti tahu kalimah-kalimah macam satu makna macam daraba ini apa makna-makna yang boleh digunakan. Jadi kita tidak ada satu one mindset. Maknanya macam daraba mesti pukul. Jadi kita mesti luaskan kita punya pemahaman supaya kita mengenali yang ada makna lain yang boleh. Macam tadi idribuhu, saya selalu terfikir kenapa budak-budak 10 tahun mesti dipukul. Saya selalu terfikir hal itu. Kenapa tidak macam walaupun hadis kan, jadi kita takkan nak melanggar hadis tapi saya selalu terfikir kenapa macam keras sangat begitu. Jadi harus ada reinterpretation ya. Ya. Reinterpretation. Interpretation, correct. Ya. Jadi boleh jadi ketika Rasul bersabda mengatakan suatu hadis, tentu saja beliau ada konteks yang beliau gunakan untuk mengucapkan kata idribu di depan orang-orang yang beliau bertemu bersama mereka. Tetapi oleh generasi berikutnya, generasi tabi'in, generasi tabi'in dan seterusnya, konteks itu mungkin sudah dilupakan. Suasananya seperti apa sudah tidak ingat. Yang mereka dengar hanya kata-kata Rasul idribu.
Sedangkan maksudnya apa, konteksnya seperti apa, mereka sudah tidak lagi memperhatikan konteks. Sehingga kemudian dipahami dengan kata memukul untuk kata idribu. Nah, kalau idribu di situ dipahami sebagai memukul, maka jangan salahkan jika orang memahami kenapa Islam dipahami sebagai keras, kasar, violence, dan semacamnya. Sebab pemahamannya yang seperti kita pahami hari ini. Nah, padahal kalau kita gunakan pendekatan linguistik, di mana sebuah kata itu maknanya bisa jadi banyak, yakni homonim, mustarok, maka kita bisa telusuri makna-makna yang lain yang lebih positif untuk Rasulullah. Betul. Ya. Pak. Sebab Saya setuju. kan tidak mungkin hadis Nabi bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ya. Coba kita pahami. Ini bagian dari filsafat hukum Islam ya. Ada tidak hadis Nabi yang bertentangan dengan Al-Quran? Tidak ada. Tidak boleh Ada. ada kan? Tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Sumber utama hukum Islam apa? Al-Quran atau hadis? Quran, hadis. Al-Quran. Yang pertama. Al-Quran. Quran, Al-Quran dulu. Nih, Al-Quran. Ini sumber pertama itu Al-Quran. Nah, lalu berikutnya kan ada hadis atau sunnah ya. Nah. Nah, di antara fungsi hadis apa? Menjelaskan Al-Quran, betul tidak? betul. Betul. Ya. Hadis itu di antara fungsinya adalah menjelaskan Al-Quran. Menjelaskan. Berarti kalau Al-Quran kan ayat-ayatnya banyak yang mujmal, yang global. Ya. Sebagaimana perintah sholat bagaimana? Aqimus sholat wa atuz zakah. Lepas tu tak terang. Dirikanlah sholat. Apakah dalam Al-Quran disebutkan bagaimana kita sholat? Tak ada. Takbiratul ihram, berdiri, lalu baca surat Al-Fatihah, lalu ruku, i'tidal dan semacamnya, ada tidak di Al-Quran? Ada. Enggak ada. Dari mana kita tahu ada sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya dan subuh, 4 rakaat dan semacamnya, itu dari mana? Dari hadis. Nabi kan? Nah, berarti hadis Nabi itu menjelaskan Al-Quran di antara fungsinya, di antaranya. Ada beberapa fungsi, tapi salah satunya adalah menjelaskan Al-Quran. Nah, karena hadis itu berfungsi menjelaskan Al-Quran, maka hadis Nabi tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Ini prinsip hukum Islam dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Hadis Nabi itu karena berfungsi menjelaskan Al-Quran, karena salah satu fungsinya adalah menjelaskan Al-Quran, maka hadis tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Nah, tadi kita sudah baca di ayat Al-Quran yang berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu raufun rahim. Pengasih penyayang, penyantun dan pengasih, sangat sayang. Sehingga Rasul itu tidak akan menampakkan dirinya sebagai orang yang kasar, keras, baik dengan tangannya maupun mengajarkan pada orang-orang di depannya, tidak akan. Tidak mungkin Rasul mengajarkan kekerasan, mengajarkan violence gitu ya, kekasaran kepada orang, kepada umatnya. Tidak mungkin. Sebab Rasul sudah dijelaskan Al-Quran sebagai Raufun Rahim, penyantun dan penyayang. Di mana kita harus mengikuti akhlak beliau. Dan di Al-Quran Allah tegaskan dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Baik. Kagum. Apakah ketika orang memukul anak kecil itu akhlak yang agung? Enggak. Ya mungkin kita tidak akan menerima kalau itu sebagai akhlak yang agung. Ada orang misalkan salah, tidak menuruti kita. Apakah mendidiknya dengan cara memukul? Kan tidak. Kan Enggak. mesti menggunakan persuasif ya, persuasif, Persuade. edukatif dengan pendekatan psikologis dan sebagainya. Iya, betul, Pak. Gitu. Nah, jadi kalau kita menemukan satu kata baik dalam hadis maupun dalam ayat Al-Quran, di mana kata itu bersifat mustarok, maka carilah makna yang lebih sesuai dengan konteksnya, yang lebih sesuai dengan substansinya.
yang lebih sesuai dengan makna ayat itu secara substantif gitu. Substantif ya. Hmm. Karena ayat yang satu tidak akan bertentangan dengan ayat yang lain. Ya. Gitu. Sama dengan begini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar tidak hadis Rasulullah seperti katanya pernah terkena sihir ya? Iya. Oh iya. Dan Wanita disebutkan katanya sebagai salah satu asbabun nuzul dari surat Al-Falaq Al-Falaq ya? An-Nas. Al-Falaq. Al-Falaq, Al-Falaq, ya. Falak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan peniup buhul, yang burung tukang sihir gitu ya. Nah, kalau kita baca tafsir, ada salah satu tafsir ya, atau mungkin beberapa tafsir yang lain menyebutkan bahwa asbabun nuzul ayat ini disebutkan bahwa Rasulullah pernah terkena sihir. Iya. Ada yang mengatakan bahwa Rasul pernah terkena sihir. Pernah dengar Bapak Ibu ya? Iya. Pernah Pak. Sekarang mari kita lihat. Rasulullah itu kan dijaga oleh Allah dari kejahatan-kejahatan manusia. Jangankan secara ruhani, secara fisik pun kan Rasul dijaga. Memang pernah terkena lemparan, kemudian sampai berdarah. Pernah juga terkena ludah ya, diludahi oleh orang-orang yang pada masa beliau. Tetapi kan Rasul tetap terjaga, dari keselamatan beliau tetap terjaga kan. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan sudah diancam oleh 100 pemuda yang kuat-kuat di sekeliling rumahnya kan. Tapi Allah kan menjaga beliau kan. Fisik beliau dijaga. Nah, Rasul seorang nabi yang akan mengajarkan kepada umatnya. Jika fisik beliau, jasmani beliau dijaga, kira-kira apakah Allah tidak akan menjaga ruhaninya? Tentu Allah lebih menjaga lagi ruhaninya, jiwa dan hati beliau lebih dijaga lagi. Iya. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah melindungimu dari gangguan-gangguan manusia. Nah, sehingga apa mungkin Rasul pernah terkena sihir? Nah, sekarang kita kembali pada pertanyaan yang lain. Kita ajukan pertanyaan yang lain. Kita pernah sering mendengar bahwa dari sekian ratus Rasul, itu siapakah yang paling utama? Rasulullah Muhammad. Afdalul anbiya wal mursalin. Rasul Muhammad adalah Rasul dan Nabi yang paling utama, betul tidak? Iya. Iya. Siapa yang lebih utama, Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Rasulullah. Rasulullah Muhammad. Nabi Musa pada masa beliau ada banyak tukang sihir tidak? Iya, ada. Ketika Nabi Musa menemui Fir'aun, lalu Fir'aun memanggil para tukang sihir, ada berapa ratus tukang sihir, ada berapa banyak tukang sihir? Banyak kan? Banyak. Iya. Nabi Musa bersama Nabi Harun, di depannya banyak tukang sihir. Dan mereka para laki-laki yang kuat dan mereka jago-jago dalam sihir. Mereka menyihir Nabi Musa. Nah, mereka sangat banyak, sangat ramai jumlahnya. Kemampuan sihir mereka pun luar biasa. Tetapi Nabi Musa apakah mampu mereka kalahkan? Apakah Nabi Musa terkalahkan oleh para tukang sihir? Tidak. Apakah Nabi Musa sempat terganggu oleh sihir-sihir mereka? Tidak. Apakah ruhani Nabi Musa terganggu oleh sihir para tukang sihir? Tidak. Nabi Musa bukan nabi yang paling utama dibandingkan Rasulullah Muhammad. Dan di depannya ini adalah para penyihir yang luar biasa. Mereka banyak, ramai, para laki-laki. Nah, sedangkan di sini ada Rasulullah. Disebutkan bahwa beliau terkena sihir itu oleh sihir yang dimusnahkan oleh seorang perempuan yang tua. Satu perempuan tua menyihir.
Satu orang perempuan tua, dia disebutkan sebagai tukang sihir, dan dia sanggup sihirnya mengganggu Rasulullah, Nabi yang paling utama. Apakah itu bisa terjadi? Mungkin terjadi. Sebagai pelajaran mungkin Pak. Ya. Sedangkan Nabi Musa saja, yang dari segi kapasiti di bawah Rasulullah, sanggup mengalahkan tukang sihir yang banyak, ramai, laki-laki semua. Mereka kuat-kuat. Sedangkan Nabi Muhammad yang afdolul anbiya wal mursalin, mengapa bisa terganggu oleh sihir seorang perempuan tua? Nah, sekarang kita coba pikirkan. Sedangkan Allah sendiri kan dalam Al-Quran mengatakan, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu minan nas, dari gangguan manusia, orang-orang. Termasuk perempuan tukang sihir itu. Ayat Al-Qurannya tegas. Allah menegaskan, Allah melindungimu dari gangguan manusia. Ketika hijrah, Rasul berhijrah selamat dari 100 pemuda yang mengintai nyawa beliau. Nah, apalagi dalam kitab tafsir yang sama, saya membaca bahwa asbabun nuzul surat Al-Falaq itu tidak satu, tidak tunggal. Salah satunya memang ini, yakni Rasul pernah terkena sihir oleh perempuan penyihir. Tetapi ada yang lain, asbabun nuzul yang lain, bahwa asbabun nuzulnya adalah Rasulullah itu menerima surat Al-Falaq itu bukan karena terkena sihir. Tetapi Jibril datang kepada Rasulullah membawakan surat ini sebagai, ya kalau kita boleh sebut, hadiah untuk umat beliau. Bahwa kalau mereka terkena gangguan-gangguan atau melindungi diri dari gangguan-gangguan manusia, dari kejahatan malam, kejahatan orang-orang yang dengki dan semacamnya, maka bacalah surat ini. Jadi bukan karena Rasul terkena sihir, tapi surat ini diturunkan oleh Allah lewat Jibril kepada Rasulullah agar surat ini bisa menjadikan pelindungan kita umat manusia, umat Rasulullah. Jadi bukan karena Rasul yang terkena sihir begitu. Nah, ini kaitannya juga nanti dengan ayat ini. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Bapak Ibu, terjemahan an-nafasati apa yang kita baca di terjemahan? Perempuan-perempuan ya? Iya. Apa sebab diterjemahkan perempuan? Sebab ini menggunakan jamu muannas salim ya, atun ya. Iya. Lalu karena ini jamu muannas salim, kita paham ini adalah perempuan-perempuan. Maka muncul kata perempuan sihir, perempuan tukang sihir. Nah lalu, apakah betul ini maksudnya adalah perempuan-perempuan tukang sihir? Apakah tidak mencakup laki-laki tukang sihir juga? Nah, kalau yang saya tahu, ketika sebuah kata menggunakan muannas, itu diantara maknanya bukan bermakna dia adalah perempuan, tapi dia bermakna sangat ahli. Saya ulangi lagi ya. Sebuah kata yang menggunakan ciri muannas, misalnya tamarbutoh gitu. Tamarbutoh kan ciri muannas ya. Iya. Itu bukan berarti bahwa kata itu merujuk kepada perempuan. Tidak selalu. Sebagian iya, seperti sayarotun, toirotun itu muannas. Meskipun muannasnya adalah majaz, bukan hakiki ya. Majazi bukan hakiki. Nah, tetapi sebagian kata yang lain itu ada yang menggunakan tak marbutoh, tapi maknanya bukan perempuan. Apa maknanya? Maknanya adalah kecakapan, keahlian atau expertise ya. Kepakaran, Ustaz. Kepakaran, keahlian. Nah, ini al-alam itu dari kata al-alam. Ini isim mubalaghah. Dari kata alim, dari kata al-alim. Al-alim orang yang berilmu. Al-alam orang yang sangat berilmu. Al-alamatu ada tamarbutoh. Ini lebih lagi. Lebih berilmu lagi daripada al-alam. Jadi sangat alim luar biasa.
Makanya kalau ada ungkapan Asy-Syekhul Allamah, itu Sangat. bukan bermakna lelaki tua, perempuan alim, bukan. Tapi syekh yang sangat alim, Sangat pakar, alim. sangat pakar, sangat expert begitu. Kalau Ustaz, kalau al-malaika tu Ustaz, ada tamar mutah tu. Nah, al-malaikatus itu memang itu jamak. Bentuk jamaknya menggunakan tamar buto. Khusus, ini kata khusus. Mufrad jadi malakun. 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 Ya, baik. Malakun jamaknya adalah malaikatun yang biasa digunakan. Tetapi tamar buto juga ini adalah tambahan. Semula adalah dari kata malaiku. Al-malaiku. Al-malaiku. Baik, kita coba cek lagi di halaman yang lain. Bapak Ibu, malakun itu jama yang kita gunakan, yang kita sini ada malaikatun. Oke, betul. Tapi tamar buto ini adalah tambahan. Semula dari kata malaiku. Malaiku. Nah, coba. Malaiku ini bentuk jama. Coba kembalikan ke mufradnya. Malakun lah. Malakun. Malakun mufrad, betul. Malakun mufrad. Dan jama dari malakun memang yang digunakan adalah malaikatun. Tetapi kalau dari segi pola, malaiku itu sesungguhnya bukan jamak dari malakun. Bapak Ibu, coba kalau satu begini haqaiku. Apa mufradnya? Tapi Malikatun Ustaz. Ya. Hakikatun. Haqaiku kan hakikatun ya Bu ya? Hakikatun ya. Hakikatun. Hakikatun haqaiku. Malaiku juga sama. Tadi Malaik. wajib. Malikatun. Tuh. Malikatun. Malikatun. Mufradnya malikatun. Jamannya malaiku. Nah, kemudian ditambahkan tak marbuto. Nah, yang saya pahami tak marbuto di sini maknanya adalah bermakna yang sangat gitu, yang bermakna tadi kepakaran atau ekspertis luar biasa. Jadi bukan bermakna bahwa malaikat itu adalah perempuan, tapi bermakna kepakaran, bermakna sangat atau sangat ahli dalam hal ini, dalam kata malak. Karena dari kata malakun ini juga Ibu, Bapak Ibu, muncul kata ini nih, mulkun dan Milkun Ustaz. Milkun. ada milkun, ada mulkun. Kalau milkun artinya kepemilikan. Ah, Ini mulkun itu Kerajaan. diterjemahkan apa? Kerajaan. Kerajaan kan? Kerajaan ya. Nah, kalau malakut apa artinya? Malakut. Malakutis ama ada di Quran. Kerajaan juga. Jam. Kalau kita Jam- baca dalam terjemahan, malakut itu diterjemahkannya kerajaan juga. Nah, mulkun, malakutun satu akar kata dengan malakun dan malaikatun. Nah, tetapi Bapak Ibu, mulkun dan malakutun ini sesungguhnya maknanya berbeda. Mulkun kerajaan, malakutun kerajaan, tetapi penafsirannya ada perbedaan. Kalau mulkun itu kerajaan zahir, kerajaan materi. Semesta lahir, semesta yang nampak, yang terlihat. Kerajaan-kerajaan lahir yang bendawi-bendawi lah. Yang kita lihat kalau di atas ada langit, ada matahari, bulan, bintang. Di bawah ada bumi, ada pohon, ada binatang, ada manusia. Mereka semuanya ada umat-umat yang memiliki pemimpin dan sebagainya. Itu kerajaan mulkun. Kerajaan lahir. Nah, sedangkan di balik kerajaan lahir itu ada kerajaan batin. Ya ini kerajaan ruhani. Ya ini yang tak nampak-nampak. Langit, matahari, bulan, bintang itu sesuatu yang nampak. Itu mulkun, kerajaan yang nampak, yang zahir. Sedangkan malakut itu kerajaan batin, kerajaan ruhani. Makhluk-makhluk Allah yang tak terlihat oleh pandangan mata kita. Dan Allah pun berkuasa atas malakutus samawat, dan juga berkuasa atas mulkus samawati wal ard. Jadi Allah bertahta, bersinggasana, bersemayam, mengendalikan semua kerajaan, baik kerajaan lahir mulkun maupun kerajaan batin Malakun. malakut. Hmm. Walillahi malakutu
apa? Walillahi malakutu kulli syai atau apa? Saya lupa lagi Ya, tuh. betul. Wala. Di surat Yasin kan ada ya? Ada. Apa tuh? Bisyain wa ilaih. Saya lupa. Ayat Ini surat Yasin jadi ayat surah terakhir ini itu malak ini je dalam surat Fatihah kerajaan batin lah Ustaz yang surat Fatihah. Surah Fatihah. Maliki yaumiddin. Ya. Itu artinya apa? Yang menguasai. Yang menguasai. Oh, Maliki ada alif Ya. Tapi Ya, ada juga alif. qiraat yang Malik baca yaumiddin. Maliki. Kalau Malikin Nas itu raja. Oh, okey. Nah, jadi kalau kita kaji setiap diksi kata mufradat dalam Al-Quran, itu sesungguhnya ya kita harus jujur mengatakan bahwa masih banyak yang belum kita dapat gali dari setiap kata saja di Al-Quran. Yang kita dengar hari ini, yang kita paham hari ini, itu boleh jadi hanya baru sebagian kecil yang sebenarnya Allah titipkan pada setiap kata itu mana-mana yang sangat luas, dan kita baru memahami sedikit saja gitu. Makanya banyak buku tafsir, banyak kitab tafsir, itu artinya apa? Saking luasnya Al-Quran yang harus kita dalami. Dan sampai akhir zaman tak akan sanggup manusia untuk menafsirkan seluruh makna Al-Quran sepanjang hayat mereka sampai akhir kiamat. Karena Jadi Al-Quran Ustaz, surah juga Al-Falaq itu berat. An-Nafasa itu maknanya pensihir-pensihir yang lelaki dan perempuan lah. Iya, Yang ahli semuanya. dalam bahagian ini. Iya, sangat ahli dalam sihir. Oh. Pakar. Jadi apa ya? Pakar-pakar sihir begitu. Expert dalam sihir yang sudah sangat luar biasa. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh ada yang sebut gini, sakti mandraguna lah begitu. Jadi sangat luar biasa kemampuan dalam penyihirannya. Dan Rasul dijaga oleh Allah dari gangguan-gangguan manusia begitu. Nah, jadi sekaitan dengan ayat Al-Quran itu, kita kembali kepada tadi yang kita bahas di awal, bahwa ayat Al-Quran satu dengan yang lain tidak akan bertentangan. Allah berfirman, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu, melindungimu dari gangguan manusia. Berarti Allah juga melindungi Rasul dari sihir, dari gila, dari kegilaan, dari kedustaan. Coba ingat tidak di Al-Quran ada sanggahan Al-Quran atas tuduhan orang-orang kafir pada Rasulullah. Wa ma huwa biqauli sahir. Ada kan? Wa ma huwa biqauli sahir. Ada lagi yang apa tuh? Yang Majnun itu apa tuh? Saya lupa lagi ya ayatnya. Wa ma huwa biqauli. Yang Majnun itu apa itu? Al-Qalam. Bagaimana Alif? Jadi pokoknya Rasul itu bukan orang gila. Rasul itu bukan orang yang berdusta, juga bukan seorang penyihir atau yang mana-mana yang lain. Al-Quran menyanggah, membantah bahwa Rasul itu adalah orang yang pernah terkena dusta, pernah terkena gila. Itu Rasul tidak mungkin terkena gila. Makanya saya lupa lagi ayatnya. Barangkali ada yang bisa bantu. Yang ada kata Majnun itu bagaimana? Tapi nikmati ya. Mungkin ada Ustaz. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun ya Alif, betul. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau tidak gila dengan nikmat Tuhanmu. Rasul mendapatkan anugerah berupa kenabian, kerasulan. Nah, ketika Rasul mendapatkan anugerah berupa kenabian, kerasulan, Rasul tidak akan jadi gila dengan anugerah tersebut. Wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jadi Allah menyanggah, membantah bahwa Rasul gila. Nah, gila saja dibantah oleh Allah. Begitupun berarti apalagi terkena sihir, terkena dusta. Wa ma huwa biqauli apa? Wa ma huwa biqauli kahin ada tidak tuh? Wa ma huwa biqauli kahin. Saya takut lupa ya. Ini ayat Al-Quran soalnya.
Qalilan ma tadhakkarun. Ada ya ayat begitu ya Alif ya? Atau itu Ada. yang Wama huwa. Kalau ayat Wama Al-Quran huwa kita tidak boleh biqauli salah syairin. usahakan. Wa Apa ma itu? qali syair. Syair. Wama huwa biqauli syair ya. Wama huwa biqauli syairin qalilan la tu'minun. Ya. Itu Surah yang syair. Al-Baqarah. Kalau yang kahin ada tidak bu kahin? Kahin. Wala biqali kahin. Kahin ada tak? Saya cek dulu ya. Ada, Takut Pak. salah. Tak ada Ustaz. Ada Ada ada. ya? Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Oh iya, ada surat At-Tur ayat 29. Ya, Wadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnunin. Ingatkan, maka engkau Oh, terhadap nikmat Tuhanmu itu bukanlah seorang dukun ya, apa dukun bahasa wala majnun. sama dukun ya. Wala majnun dan tidak gila. Rasul tidak gila dan bukan dukun. Ada lagi wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Itu surah Haqqah juga. Itu surat Al-Haqqah gitu ya. Wala biqauli kahini qalilan ma tadhakkarun. Ya. Ya artinya apa? Kahin, apalagi majnun atau sahir atau syair itu ditolak oleh Al-Quran tentang Rasulullah. Kalau yang terkena sihir ada tak? Coba, mashura ada tak mashura? Sihir. Ustaz, Ada? Coba kita cek. Sahir. Sahara. Sahir ada Ustaz. Surah Az-Zariyat. Tidak ada masur? Ada masur, Bu. Surat Al-Isra ayat 47. Ya, betul. Nahnu Idh a'lamu bima yaqulu yaf'alun. zalimun in tattabi'una illa rajulan mashuran. Ya. Tuh, dalam surat Al-Isra ayat 47, orang-orang zalim, ingatlah ketika orang-orang zalim berkata, in tattabi'una, kalian tidaklah mengikuti kecuali lelaki yang terkena sihir. Yang mengenakan Rasul kena sihir itu siapa? Orang-orang zalim kan? Ya, orang kafir. Orang kafir, orang zalim. Dan apakah ini penegasan? Bukan kan? Ini adalah tuduhan. Orang kafir menuduh Rasul sebagai mashur kan, orang terkena sihir. Berarti kalau tuduhan betul tidak? Tidak betul kan? Tidak benar. Jadi ditolak juga tuh, ditolak, dibantah. Faqala lahu, nah ini kalau ini tentang apa? Tentang Nabi Musa ya. Ya, jadi kesimpulannya Nabi Musa saja bukan sebagai orang yang terkena sihir, maka apalagi seorang Rasulullah begitu, Nabi Muhammad yang paling agung. Ustaz, Gitu. saya ada satu pertanyaan bersangkutan dengan ini. Ya, Bu. Dalam surah Al-Fath ada ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi di sini Allah memberi keampunan bagi Rasulullah SAW apa daripada dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi kalau kita tahu yang Rasulullah SAW adalah maksum, bebas daripada dosa, kenapa ayat ini mengatakan Allah mengampunkan dosa-dosa Rasulullah, sedangkan Rasulullah dijaga oleh Allah? Tadi Ustaz katakan Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. wa ma ta'akhkhar. Dan yang terkemudian. Ya, yang dan yang Ini betul lah. Liyaghfira lakallahu, betul ya? Liyaghfira. betul. Inna fatahna laka fathan Fathan mubina. mubina. Terus? Betul. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wa yutimma ni'matahu. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ya. Wa ma ta'akhkhara. Wa yutimma Wa yutimma ni'matahu yutimma 'alaika wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan siratan mustaqima. mustaqima. Ini surat Al-Fathu ayat-ayat pertama ya. Ini Wa yang yahdiyaka kedua. siratan Kedua. Ini yang kedua. Ayat kedua ya, siratan Mustaqima. mustaqima.
Ya, ini termasuk ayat yang dipahami oleh banyak orang ya. Kita juga sudah paham artinya ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membukakan untukmu fatham mubina, pembukaan yang jelas. Pembukaan yang jelas. Kemudian liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Nah, untuk apa Allah bukakan untuk Rasul itu fathan mubinan? Tujuannya adalah agar Allah mengampuni untukmu apa yang lalu dari dosamu dan yang akan datang atau yang kemudian. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima, menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu, membimbingmu kepada jalan yang lurus. Nah, yang Ibu Hasbi tanyakan adalah ini. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Agar Allah mengampunimu dosa yang lalu dan dosa yang kemudian. Nah, berarti kalau begitu dari pemahaman ayat ini Rasul berdosa ya? Ya, Kalau mengampuni berarti ada dosa tidak? ya ada. Nah, disebutkan dosa yang lalu. Kemudian mata khoro dan dosa yang akan datang yang kemudian. Pertanyaan kemudian, berarti Rasul berdosa dong kalau begitu. Dulu Rasul berdosa. Dan nanti pun Rasul berdosa. Yang apa taqaddama yang lalu yang sudah lewat kan? Ya. Mata khoro dan kemudian. Berarti sebelum ayat ini turun, kalau kita pahami secara lahir ayat ini, dari kata-kata yang kita baca dari ayat ini, berarti pemahamannya adalah Rasul ketika ayat ini turun, kemarin sudah berdosa. Tapi Allah ampuni dosanya karena sekarang sudah turunkan ayat ini kan. Ya. Karena Allah sudah memberikan fathan mubinan. Kemudian Allah juga ampuni Allah juga akan ampuni dosa-dosa yang akan datang. Berarti kalau gitu Rasul memiliki dosa masa lalu dan dosa yang akan datang setelah surat ayat ini turun. Kalau kita pahami secara mana begini, ya kan? Ya, betul. Lalu bagaimana dengan teori bahwa Rasul itu adalah orang yang maksum, orang yang terjaga dari dosa? Dan kita tahu bahwa Rasul itu dari segi sifatnya mesti terjauhkan dari dosa. Apa sebab? Sebab kalau Rasul berdosa, apalagi di sini sebutnya dosanya yang lalu dan yang akan datang. Jadi dosanya tidak satu kali, dua kali, bisa jadi beberapa kali. Kalau gitu Rasul menjadi uswah hasanah buat manusia dalam hal apa? Kalau kita yakin bahwa Rasul adalah teladan uswatun hasanah untuk kita semua, tapi kemudian beliau adalah orang yang berdosa yang lalu dan yang akan datang, lalu uswatun hasanah beliau dari sisi apanya kalau begitu? Itulah sebabnya maka ulama membuat pemahaman bahwa Rasul itu adalah maksum, terjaga dari dosa, terlindungi dari dosa-dosa. Berarti dosa-dosa yang kapan? Dosa-dosa yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Allah menjaga beliau dari dosa-dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa-dosa yang akan datang. Dosa yang taqaddama, dosa yang hadir, dan dosa ta'akhara yang akan datang. Makanya ada teori bahwa Rasul itu adalah maksum. Para ulama sepakat tentang itu kan. Meskipun nanti ada yang berbeda pendapat begini. Ada sepakat Rasul itu maksum ketika menyampaikan wahyu. Menyampaikan risalah. Sedangkan kalau tidak sedang menyampaikan wahyu, berarti tidak maksum. Ada yang mengatakan begitu. Mohon maaf, sebentar saya hapus dulu ini ya. Sudah habis ininya. Sebentar, minta waktu. Tentang teori maksum. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa Rasul itu maksum hina tablighi risalah ya, hina tablighil wahyi atau tablighir risalah, tablighil wahyi. Pada saat menyampaikan wahyu. Ini satu teori. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa Rasul itu maksum ketika menyampaikan wahyu.
Nah, berarti kalau gitu pemahamannya adalah kalau Rasul tidak sedang menyampaikan wahyu, Rasul tidak terjaga dari dosa. Ini teori pertama. Nah, masalahnya kalau Rasul hanya terjaga saat menyampaikan wahyu, kita hitung sepanjang usia beliau 63 tahun, mana yang lebih banyak? Menyampaikan wahyu atau tidak menyampaikan wahyu? Kalau dibedakan antara wahyu dan bukan wahyu. Tidak. Lebih banyak tidak. Kalau teorinya begitu, kalau teorinya dibagi dua, ada yang saat Rasulullah menyampaikan wahyu dan ada saat yang Rasul tidak sedang menyampaikan wahyu. Berarti kalau begitu banyak Rasul yang tidak sedang mendapatkan wahyu dan menyampaikan wahyu. Nah, kalau Rasul hanya maksum pada saat menyampaikan wahyu saja, berarti Rasul tidak terjaga dalam banyak waktunya. Maksudnya Rasul tidak terjaga itu lebih banyak daripada terjaga, karena Rasul lebih banyak tidak sedang menyampaikan wahyunya daripada menyampaikan wahyu. Kalau teorinya begitu. Nah, lalu dari mana kita bisa pastikan bahwa Rasul pada satu saat sedang menyampaikan wahyu atau tidak? Bukankah ada ayat Al-Quran surat An-Najmu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ada ayat itu ya? Wa ma yantiqu 'anil Hawa. hawa in huwa illa wahyun Yuh ya. yuha in hu. Yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Coba kita lihat. Tuh, ini ayat Al-Quran ya. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasul Muhammad itu tidak berbicara dari nafsunya, dari hawanya. In huwa, sesungguhnya huwa apa? Ucapan beliau itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau Rasul berucap, berkata-kata, itu adalah wahyu. Jadi kalau begitu, seluruh ucapan Rasul itu adalah berdimensi wahyu. Tidak hanya Al-Quran yang disampaikan saja yang berdimensi wahyu, tapi juga ucapan-ucapan beliau itu adalah in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidak lagi bisa dibedakan antara mana sedang menyampaikan wahyu dan mana tidak, sebab seluruh ucapan Rasul adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia Muhammad tidak berbicara, tidak berkata-kata dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya apa yang disampaikan, diucapkan oleh beliau itu tidaklah lain kecuali wahyu yang diwahyukan. Baik itu berupa Al-Quran maupun berupa hadis-hadis Nabi, hadis-hadis beliau. Nah, sehingga kalau begitu, maka tidak dibedakan antara sedang menerima wahyu, sedang menyampaikan wahyu dan sedang tidak menyampaikan wahyu. Sebab semua hidup Rasulullah adalah wahyu. Itulah sebabnya beliau menjadi uswatun hasanah, ya kan? Uswatun hasanah itu teladan yang baik. Kapan? Di semua kehidupan beliau. Uswatun hasanah beliau itu ketika beliau ada di rumah tangga menjadi uswatun hasanah. Ketika beliau bersama orang-orang menjadi uswatun hasanah. Ketika beliau sedang sendirian juga uswatun hasanah. Kepada anak-anak kecil dia menjadi uswatun hasanah. Kepada anak-anak remaja dia itu uswatun hasanah, beliau uswatun hasanah. Kepada orang dewasa uswatun hasanah. Kepada laki-laki uswatun hasanah, kepada perempuan juga beliau adalah uswatun hasanah. Untuk semua kalangan, semua usia, di semua waktu. Termasuk juga sebelum Rasul menjadi Rasul. Ketika Rasul menjadi anak-anak, itu juga uswatun hasanah bagi anak-anak yang lain sepeninggal beliau. Jadi Rasul menjadi uswatun hasanah bukan hanya ketika Rasul sudah menjadi Nabi, tetapi beliau menjadi uswatun hasanah termasuk sejak beliau kecil. Sebab kan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu sudah menjadi uswatun hasanah. Meskipun itu ada Rasulillah ya. Laqad kana lakum fi Rasulullah. Tetapi kan yang menjadi Rasul itu kan Muhammad yang sejak kecil. Kalau misalnya Rasul itu menjadi uswatun hasanah hanya saat beliau sudah dewasa, lalu anak kecil dari mana dapat uswatun hasanah? Kalau Nabi Muhammad hanya menjadi teladan yang baik bagi orang-orang dewasa, lalu
dari mana anak-anak kecil memiliki uswatun hasanah? Kalau bukan dari Rasulullah yang masih kecil. Yang berarti kalau begitu, uswatun hasanah beliau itu berlaku sejak beliau masih kanak-kanak kecil sampai beliau menjelang wafat bertemu dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, maka teori yang kedua, maksumnya Rasulullah itu adalah di semua kehidupan beliau, bukan hanya pada saat menyampaikan wahyu. Tulah hayatihi, sepanjang hidup beliau itu terjaga. Nah, kembali kepada pertanyaan Ibu Haji, lalu bagaimana munasabah atau kesesuaian atau relevansi ayat di surat Al-Fathu ayat 2 itu? Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Agar Allah mengampuni dosa yang sudah lewat dan dosa yang akan datang. Apakah ayat ini menegaskan Rasul berdosa yang lalu dan yang akan datang? Kalau Rasul berdosa, pernah berdosa pada masa lalu dan akan berdosa pada yang akan datang, tapi Allah sudah ampuni. Kalau begitu, di mana letak uswatun hasanah beliau sebagai nabi yang terjaga dari dosa? Nah, oleh karena itu, ayat ini dipahaminya tidak secara letterlek seperti yang tadi kita baca dari terjemahan, tetapi dipahami sebagai penjagaan Allah yang menyeluruh kepada Rasulullah, baik dulu maupun yang akan datang. Ayat ini tidak sedang menjelaskan, tidak sedang menegaskan bahwa Rasul berdosa kemarin dan besok, tetapi justru ini adalah penegasan yang utuh dari Allah tentang penjagaan Allah yang menyeluruh sepanjang usia Rasulullah. Sejak sebelum dosa itu dilakukan, ada, sampai kemudian. Saya ulangi lagi. Ayat liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara itu dipahaminya bukan sebagai Rasul telah berbuat dosa kemarin, semalam, atau hari-hari kemarin yang lalu, atau hari-hari yang akan datang. Tetapi ayat ini dipahami sebagai penjagaan yang menyeluruh dari Allah, bahwa Rasul terjaga dari dosa baik yang lalu maupun yang akan datang. Sama dengan begini kurang lebih. Bapak Ibu, kalau orang yang tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah kepada orang-orang yang lain, lantas dia minta maaf, apakah itu otomatis berarti dia sudah berbuat dosa? Ada seseorang, dia tidak punya kesalahan kepada orang-orang di depannya. Tetapi kemudian dia karena akhlaknya atau juga mungkin karena bagian dari sikap dia yang sudah menjadi akhlak yang baik, meskipun dia tidak bersalah, dia sampaikan, mohon maaf apabila saya ada kesalahan, mohon maaf apabila saya tutur kata ada yang kurang dan sebagainya. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Meskipun sebenarnya dia tidak berbuat salah. Nah, apakah ketika seorang minta maaf berarti dia sudah berbuat salah? Belum tentu juga. Pada saat Rasul hendak meninggal dunia, mungkin kita masih ingat cerita tentang Ukasha. Ingat tidak? Ada Ukasha ya? Iya, ingat Ustaz. Ya. Ukasha itu Rasul ketika suatu saat di hadapan para sahabatnya berkata, barang siapa di antara kalian yang dulu pernah saya sakiti, yang saya belum minta maaf, silakan balas saya. Yang dia cium dia, Itu Ustaz. seorang laki-laki Ya, yang bernama betul. Ukasha kan? Ya. Ya. Ukasha kemudian tunjuk tangan, saya Rasul. Kemudian singkat cerita ya Rasul hanya oleh Ukasha diminta untuk menanggalkan baju kan, melepaskan baju. Ya. Ya. Dia nak Kemudian dia cium. ambil cambukan, Ya. Ukasha mengambil cambukan. Ya. Nah, tapi ternyata tujuan Ukasha bukan itu kan, tetapi justru karena ingin bertemu, menempelkan kulitnya dengan kulit Rasul kan. Ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan kita, apakah ketika Rasul mengatakan, barangkali saya dulu pernah berbuat salah kepada kalian, itu adalah penegasan bahwa Rasul pernah berbuat salah? Tidak kan? Tidak. Justru itu ada kebesaran hati beliau.
kebesaran jiwa beliau. Sampai-sampai tidak berdosa pun menyatakan minta maaf barangkali telah berbuat salah meskipun tidak ada kesalahan. Jadi barangkali ayat ini kita pahaminya bukan sebagai Rasul berbuat dosa, tetapi sebagai penjagaan menyeluruh dari Allah kepada Rasulullah dari perbuatan dosa, baik dosa masa lalu maupun dosa yang akan datang. Nah, kalau pemahamannya demikian, maka relevan dengan ayat dengan kemaksuman Rasulullah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Gitu. Itu Ibu barangkali ya. Masya Allah. Bagus, terima kasih Ustaz. Baru macam lega. Ya, ya intinya apa ya? Saya juga mengalami apa yang Ibu gelisahkan itu. Dulu juga saya pernah merasakan di satu sisi kita meyakini Rasul itu maksum, tetapi si yang lain ada ayat Al-Quran yang mengatakan tadi yang liyaqulul qaulu ma taqaddama itu. Lalu bagaimana kita mensinkronisasi atau merelevankan ayat yang satu dan ayat yang lain? Kita mencari pemahaman yang kira-kira sebaik mungkin agar tidak kontradiktif gitu ya antara satu dengan yang lain gitu. Dia tak boleh diambil zuhrayat kan Ustaz? Betul, tidak boleh dimana dengan lahir. Mana lahir tapi mana apa ya? Mana metafor atau mana yang lain yang bisa kita bayangkan, yang bisa kita pahami. Betul. Ya sebagiannya bisa didapatkan dari tafsir-tafsir tentu saja gitu. Dan inilah kewajiban kita untuk terus menggali. Ya, saya berterima kasih sekali nih bersama ibu-ibu, bapak-bapak ya belajar bersama sehingga kita juga terus belajar bersama-sama juga. Burung gagak Ustaz. Bagaimana Ibu? Hilang burung gagak warna hitam lain cerita. Tapi bagus sekali. Ya. Alhamdulillah bagus sekali perbincangannya. Karena kita membahas tamu mufrodat kan? Ya betul. Ya, betul, Pak. Kita burung gagak. Pastinya kita hari ini malam ini membahas tentang mufrodat. Ya. Kita akan membahas makna kata per kata. Ada murodif, ada mustarok. Ya. Ya. Nah dari satu kata kembalinya kita melebar kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi. Tapi insyaallah bermanfaat mudah-mudahan ya mudah-mudahan. Amin. Ya saya berharap di antara manfaat bahasan tentang mufrodat ini juga kajian makna baik hadis Nabi maupun Al-Quran ya mungkin kita ingat yang bisa kita bahas bersama-sama. Saya juga masih belajar, makanya kita bersama-sama belajar, menggali bersama-sama. Dan ini pasti butuh waktu yang sangat panjang ya. Al-Quran tidak mungkin bisa kita pahami dengan satu waktu atau sekian waktu. Kita masih terus banyak belajar sehingga sangat menarik, tidak akan pernah habis-habis. Betul di Al-Quran surat Al-Kahf itu lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi dan nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk sebagian orang yang ikut mengambil sedikit dari air laut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, malam ni kita banyak belajar makna perkataan yang tersirat dalam Al-Quran tu Ustaz. Betul. Ya, betul Ibu. Semoga bermanfaat Ibu ya, Ibu Alza ya. InsyaAllah. Tapi yang jelas memahami Al-Quran itu perlu berhati-hati Ibu ya. Ya betul. Saya justru terus terangnya ya semakin kita tahu bahasa Arab, jadi kita sekarang harus semakin berhati-hati memahami Al-Quran. Takut salah. Iya. Takut salah betul. Takut salah. Ya begitulah. Ya. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan, kemanfaatan, dan petunjuk dari Allah SWT untuk terus menggali, memahami ilmu-ilmunya, wahyunya, dan juga isyarat-isyarat yang dia berikan kepada kita semuanya. Dan kita dituntun menuju jalan yang benar, jalan kebaikan, jalan Allah SWT semampu yang bisa kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu Bapak semuanya, hadza huwa darsuna. Itu saja barangkali. Cukup ya Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Sudah terasa, sudah 10:30 Ustaz. Ya, baik. Ayo ikhwan wal akhwat, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan juga bahasan yang barangkali tidak tepat dan sebagainya.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan kepada kita semuanya, jalan-jalan kebaikan dan kebenaran yang Amin. baik. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatin darsana bilhamdalillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhiran. Aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Masalah. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.